Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita hormati, kita muliakan Ustadz Dr. Andes Muhammad, saya ulangi, Ustadz Dr. Andes Haji Muhammad Iqbal Ramzi sebagai Ketua Bidang Pembinaan Wilayah Sumatera Bagian Selatan, juga Ketua MPW Partai Kesejahteraan Sejahtera Sumatera Selatan, Bapak Kiai Haji Tolaat Wafa Ahmad LC. Mudah-mudahan beliau nantinya bisa bergabung di sini. Juga Ketua DSW PKS Sumatera Selatan, Bapak Kiai Haji Salewangan LC. Ketua DPW kebanggaan kita, Ustadz Muhammad Toha SAG. Juga Ketua Dewan Pakar PKS Sumatera Selatan, Bapak Dr. Yuwono. Dan struktur yang ada di DPW PKS Sumatera Selatan, sahabat-sahabat saya, sekretaris, para wakil ketua yang selalu mendampingi dalam perjuangan, juga termasuk bendahara, juga segenap kepengurusan PKS di seluruh kabupaten kota se-Sumatera Selatan atau UPTD PKS se-Sumatera Selatan. Saya lihat juga ada calon wali kota Kota Palembang yang kebetulan linier dengan Pak Ujang, Adinda Yuda, dan calon wakil wali kota Palembang Ustadz Bahar yang selalu bertemu di lapangan, sekaligus juga Ketua PKS Kota Palembang, juga calon wakil wali kota Prabu Mulih yang selalu mendampingi saat acara di Prabu. Saya pertama mohon maaf jika ada jabatan atau nama yang tidak disebut atau salah sebut, karena memang di masing-masing partai kita berbeda cara penyebutan di setiap struktur. Tapi percayalah, dari semua kepengurusan provinsi termasuk sayapnya, kepengurusan kabupaten kota termasuk sayapnya, juga sampai kecamatan dan desa, yang hadir maupun yang tidak hadir di sini, semua tercatat sebagai orang yang sangat saya muliakan. Saya didampingi Bapak Haji Ci Ujang yang sangat dikenal dengan nama CU-nya. Jadi kalau di Lahat itu Bapak Ibu, kalau ada masalah orang jawabnya bukan atasi saja, tapi orang bilang CU kan saja. Artinya memang solutif. Jadi pemimpin ini memang pemimpin yang sangat solutif. Juga didampingi Ananda Dr. Ratu Tenile Rifa. Saya secara khusus juga menyampaikan sapa salam saya kepada Ustadz Imam, tetangga saya, teman kerja yang luar biasa, selalu memberikan doa. Hadirin yang berbahagia, kalau tadi Ustadz Iqbal produksi pantunnya begitu banyak, ini gabungan dari sekian banyak pantun yang didengar dan dirangkai. Adik manis memegang kertas, duduk tersenyum di atas bangku, silaturahmi bersama PKS untuk HDCU menyala abangku. Ini suara memang lagi berat-berat jenian ini, sudah ditunjuk Dokter Ratu obat tadi. Dari bandara menuju Pelaju,
naik motor bersama pacarku. Nah, PKS bersama Herman Deru semakin menyatu, menyala abangku. Nah, kita sudah mendengar apa yang disampaikan Ketua DPW tadi. Kita juga mendengar apa yang disampaikan oleh Korwil Sumbaksel tadi, Ustadz Iqbal, bahwa satu catatan terbesar bagi saya adalah bagaimana kita menjadikan kekompakan ini, kebersamaan ini untuk bersatu menuju kemenangan. Kita tahu, dan kami pun tahu, kenapa saya dan Pak Ci Ujang sejak dini untuk berproses mendekatkan diri kepada PKS agar mendapatkan amanah menjadi calon yang diusung PKS. Bukan tanpa alasan. Kita tahu, kebetulan saya ketua partai, Pak Ci Ujang ketua partai, solidnya pengurus PKS sampai dengan tingkat paling dasar sampai grassroots itu tidak bisa kami nafikan. Terstruktur dengan baik, terkoordinasi dengan baik, dan meskipun dalam kebrutalan penyelenggaraan pemilu kemarin, nyatanya PKS memang hebatlah. Kita mengakui ini. Maka saya dan Pak Ci Ujang berupaya meyakinkan bahwa kami secara personal ingin menjadi mitra PKS, tapi secara organisasi juga di partai kami ingin sama berjuang dengan PKS. Saya tahu bagaimana partai ini meyakinkan konstituen, bagaimana hierarki yang sangat terjaga. Satu-satunya partai yang pimpinannya nggak pernah didemo di setiap tingkatan itu PKS. Artinya bagaimana kompaknya menghormati ADART yang ada di dalam organisasi partai dan PO-nya, peraturan organisasi. Belum pernah saya mendengar ada musda, muswil misalnya, atau kongres yang lempar-lemparan kursi kalau di PKS itu. Saking sudah memahami struktur ini. Nah, dikenal dengan partai yang sangat religius, dikenal dengan partai yang sangat kental aroma keislamannya. Kami dipercaya oleh PKS untuk mensinergikan segala kekuatan itu menjadi calon gubernur, menjadi calon wakil gubernur di provinsi yang sangat saya cintai ini, dengan tekad juga sama-sama membesarkan nama organisasi kita ini. Jadi Pak Ci Ujang, kalau kita lah duduk kaget, dak pacak nak lemak dewe, ada siko yang bawa kita. Jadi dak bisa kita menjadi personal yang sangat egois, dak boleh begitu. Jadi ini ada salah satu partai besar di provinsi ini yang berkenan membawa kita. Maka saya minta nanti pada setiap baliho dan banner Nasdem
Demokrat, dan di tengah-tengahnya PKS. Ini saya nasionalis, di tengahnya religius. Wah, ini saya yang minta, Pak, agar ini sinergi ini. Tapi sinergitas ini bukan hanya menjelang pilkada yang saya harapkan. Insya Allah HDCU dipercaya masyarakat menjadi gubernur dan wakil gubernur Sumatera Selatan. Kita tentu harus bermitra di dalam parlemen. Kita juga harus bermitra di dalam memprogramkan segala sesuatu untuk kepentingan umat di Sumatera Selatan. Dan kami minta juga diawasi. Jadi HDCU bukanlah orang yang sempurna. Meskipun kita punya jam tayang yang lumayan, saya pernah jadi bupati, pernah memimpin provinsi ini periode yang lalu, tapi saya yakin Pak Ci Ujang yang juga pernah berpengalaman menjadi bupati. Tapi kami berkeyakinan, kami tentu tidak semua dapat mengupdate semua kondisi lapangan tanpa dibantu oleh semua kader, termasuk kader PKS, untuk kita jadikan sebuah kebijakan. Opini sebagian masyarakat, setiap pemimpin itu selalu digiring untuk meninggalkan legacy. Meninggalkan legacy. Tapi legacy itu juga mereka kadang lupa bahwa legacy itu ada dua macamnya. Ada legacy arsitektur dan ada legacy non arsitektur. Tapi kebanyakan selalu terfokus ke arsitektur. Orang selalu menanyakan bangunan ini di saat kepemimpinan siapa. Itu kalau kita bicara arsitektur, yang kadang manfaatnya belum tentu dirasa. Tapi Herman Deru ingin dengan Pak Ci Ujang membuat legacy itu berupa arsitektur dan non arsitektur, didukung oleh sekian banyak kader PKS. Provinsi ini pernah membuat sejarah sebagai provinsi dengan lengkap satu desa satu rumah tahfiz yang selama ini tidak pernah didengungkan. Ternyata kita sukses. 2006 di saat Bapak Mahyudin, ayahnya Pak Yuda, jadi wagub, kita pernah masuk 10 besar MTQ nasional. Baru tahun 2022 kita masuk lagi pada peringkat yang lebih baik. Artinya ada pembinaan-pembinaan non fisik yang juga kita lakukan. Dan baru-baru ini, sebelum saya meletakkan jabatan pertama, Sumatera Selatan diletakkan pada posisi IPM, Indeks Pembangunan Manusia, yang sudah setara Jawa, yakni golongan tinggi. Ini yang kadang orang butuh informasi. Jadi di periode pertama kemarin kita menghadapi keterbukaan dunia ini dengan mempersiapkan mental, spiritual, dan juga basis agama. Baru periode kedua ini saya mengajak Pak Ci Ujang, kita betul-betul yakinkan masyarakat bahwa Herman Deru Ci Ujang juga bisa meninggalkan legacy arsitektur. Hari ini survei terakhir, Herman Deru Ci Ujang jika head to head mendapatkan poin 71% dengan kandidat sebelah. Dengan kandidat sebelahnya lagi, HDCU bisa bahkan mencapai 75% kalau head to head.
kalau head to head. Jadi bagi HDCU, dengan adanya diusung oleh partai PKS ini, tentu semakin yakin di 111 hari ke depan pilkada yang akan diselenggarakan serentak se-Indonesia, kader PKS tentu bisa di bawah komando DPW dan bimbingan DPP menjaga kestabilan elektoral yang sudah kita cari bersama. Kenapa kita masih berharap dengan besar kita bisa meraih suara lebih besar? Hari ini, nah ini saya laporkan Ustadz, izin kepada seluruh ketua kabupaten kota juga. Bayangkan kalau ini kita bisa optimalkan. Hari ini konstituen PKS ditanya dalam survei, waktu pemilu Anda memilih apa? PKS. Di pertanyaan kedua, siapa gubernur, wakil gubernur diusung PKS? Yang tahu baru 34%. Coba bayangkan kalau sistem hierarki yang begitu baik ini dan seluruh konstituen tahu, konstituen PKS tahu bahwa HDCU di bawah PKS, saya berkeyakinan kita bisa di atas 80%. Nyala bangku. Ini baru 34% konstituen PKS yang tahu HDCU diusung PKS. Ini paparan survei 2 malam yang lalu. Artinya langkah yang dibuat ketua DPW dengan berikrar tadi, mudah-mudahan ini menjadi informasi awal bagi segenap struktur dan sayap sampai dengan tingkat pemilih nantinya. Coba Pak bayangkan, mau sekuat apa kandidat lain berjuang kalau 100% konstituen PKS yang sangat militan ini tahu bahwa HDCU ini dibawa oleh PKS, saya yakin angka kita akan lebih signifikan. Allahu Akbar. Waktu kita 111 hari lagi. Kalau saja grup WA, kalau saja TV ini berjalan, kalau saja medsos seperti Instagram, TikTok dan lain sebagainya ini berjalan dari seluruh kader, pesan berantai, saya yakin di hari minus 2 bulan nanti saat masuk ajang kampanye, kita sudah akan melihat angka elektoral yang bertambah. Dan di kesempatan baik ini saya dan Pak Ci Ujang dengan segala kerendahan hati mohon maaf jika sebelum ini komunikasi kita masih belum begitu intens. Oleh karena apa? Sekarang ini masing-masing calon memang sedang sibuk-sibuknya mencari B1 KWK. Dan alhamdulillah berkat doa semua pihak bahwa partai kami Nasdem dan Demokrat, insya Allah PKS pada tanggal 20 nanti juga akan mengeluarkan secara serentak B1 KWK-nya.
Nasdem dan PKS kemarin sudah mengeluarkan B1 KWK-nya untuk calon gubernur Sumatera Selatan. Jadi kita sudah ingin cepat-cepat atau rasanya tidak sabar lagi untuk mendeklarasikan ini bersama-sama di satu titik, dan sekaligus kita mengukuhkan tim kampanye provinsi yang melibatkan semua pihak termasuk partai pengusung, dan sekaligus insya Allah kita langsung mendaftarkan di KPU. Insya Allah itu di tanggal 27 Agustus ini. Jadi ini sedang disusun segala skemanya. Jadi saya mohon untuk semua pihak, khususnya dari teman-teman pengurusan PKS di semua lapisan, untuk kita bersama-sama nanti mendeklarasikan cagup dan cawagup, sekaligus kita mendaftarkan diri di KPU. Mudah-mudahan pertemuan ini menjadi awal dari kita berkolaborasi secara konkret. Kalau kemarin masih administratif, tapi ini kita sudah secara konkret untuk dapat melangkah sama dengan nasihat Ustadz Iqbal, bahwa apapun nanti kebaikan yang dapat dibuat dalam kebijakan HDCU itu merupakan amal ibadah kita bersama karena kita berkontribusi di dalam perjuangan ini. Demikian, terima kasih atas kepercayaan bagi HDCU. Sebelum saya tutup, saya berikan mikrofon kepada saudara kita Haji C. Ujang. Terima kasih. Sebenarnya sudah disampaikan semua sama Pak Gubernur Sumatera Selatan 2025-2030. Tapi belum lengkap rasanya kalau belum berkenalan dengan Si Ujang. Tapi kalau Peri, Tobagus, Yudi lah kenal dari Lahat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Yang saya hormati Ketua Badan Pembinaan Wilayah Sumatera Bagian Selatan luas, sesuai di Surabaya. Karena sesuai tempatnya luas, karena tambah pacak dia buat pantun kalau di sini. Pada Ustadz Dr. Andes Muhammad Iqbal Romsi yang juga terpilih menjadi DPR RI, selamat. Ketua NPW PKS Sumatera Selatan Kiai Haji Tolat Wapa Ahmad LC. Yang saya hormati Ketua DPW PKS Sumatera Selatan Kiai Haji, DSW PKS Sumatera Selatan Kiai Haji Saliwangan LC. Yang saya hormati Ketua DPW PKS Sumatera Selatan yang tidak asing lagi, Ustadz Muhammad Toha, dan Sekretaris Ustadz Joni SAG, Ketua Dewan Pakar PKS Sumatera Selatan Dr. Andes, Dr. Yuwono, Ketua-Ketua DPTD, Ketua Dewan Daerah PKS Sumatera Selatan. Ini kalau Demokrat Ketua DPC, iya Pak ya? Kalau sini Ketua calon Wali Kota Palembang, kader Partai Demokrat, Bapak Yuda Mayudin,
beserta Pak Bahar, kader Partai PKS, disatukan pas. Sama-sama nyejuk kagalo dia. Sejuk, kalam, ilmunya ketua DPD sebenarnya kalah ilmunya dengan ketua DPC ini. Tapi lebih kalam dia ini. Walaupun ading kata ketua DPD kan, alhamdulillah minta-minta kita kerja keras sama-sama, gubernurnya jadi, wali kotanya jadi. Dan calon wali kota, wakil wali kota Prabu yang baru saja kemarin dikasihkan rekomnya dari Partai Demokrat, Nakanda Ratu terpilih sebagai mewakili kita semua untuk di DPD Republik Indonesia yang kita banggakan dan dihormati. Seluruh kader Partai PKS yang kita tahu militannya kepada Partai PKS, puji syukur kita panjatkan karena Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa, yang mana pada hari ini Pak Gubernur, Pak Wakil Gubernur calon Sumatera Selatan 2024 ini diundang oleh PKS dalam rangka konsolidasi. Tadi banyak sekali sudah dibahas. Saya memperkenalkan diri, Ciujang asli Lahat. Nah, asli Lahat, bini Jema Merinim. Jem 2 kali jadi anggota DPR Kabupaten dan berkawan dengan Ridwan kalau PKS tuh bagus, Apriyudi dan keluarga kami, itu masih keluarga ketua sekarang, Peri, sesama Merapi kami. Alhamdulillah. Dan 2018 menjadi Bupati Kabupaten Lahat sampai 2003. Alhamdulillah, izin Pak Ketua DPW, saya komunikasi dengan DPD-nya Kabupaten Lahat supaya linier, bahasa sekarang tuh kan, supaya linier bagaimanapun pokoknya saya, istri saya yang calon Kabupaten Lahat untuk minta tolongi dengan PKS di Kabupaten Lahat. Dan sangat senang karena ibu ini rata-rata guru abatah sadan yang pendidikan di PKS itu sudah berteman sama Ibu Lydia dan istri-istrinya orang PKS itu, alhamdulillah. Oleh sebab itu saya mengajak pada seluruh kader PKS untuk semakin militan, semakin kuat, semakin bersatu, semakin menyala, mendukung, membantu HDCU, Wali Kota Palembang, Wakil Wali Kota Prabu Muli, dan Kabupaten Lahat. Karena kalau ini linier, alhamdulillah insyaallah. Dan saya tahu kemilitan PKS ini. Sebagai saksi, walaupun dia tahu dapat berapa, tidak akan meninggalkan tempat itu sebelum itu ditutup. Sampai dia selesai. Walaupun mohon maaf kadang-kadang perolehan suaranya sedikit, udah perolehan kamu suara sedikit, silahkan pulang. Mohon maaf kami belum akan pulang sebelum selesai katanya. Alhamdulillah PKS. Minta dia ke calon gubernur nanti begitu juga. Menyala abangku, Mungkin itu saja perkenalan kepada seluruh kader PKS. Terima kasih atas doa dan dukungannya. Kita berjalan supaya memenangkan ini, supaya Pak Haji Herman Deru yang sama-sama kita hormati bisa meneruskan pembangunan yang selama ini sudah berjalan. Karena sifatnya dia sama dengan Bupati Lahat waktu itu, membangun dari pinggiran sekarang menuju ke kota. Alhamdulillah tempat-tempat kita walaupun Kabupaten Lahat banyak sekali dukungan bantuan dari Bangub membangun daerah-daerah ekstransmigrasi dan desa-desa tertinggal. Peternakan, perkebunan yang sekarang
dan apalagi entah mungkin karena daerah-daerah di tempat sawah. Kalau dengar akan membuat sawah cepat sekali Pak Hadi, Pak Herman Deru, di mana? Ayo kita bikinlah, supaya masyarakat kita ini makmur katanya kalau ada sawahnya. Itu saja penyampaian, lebih kurang mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. HDCU Banyaklah bangku. Ajaran sepuh, ilmu yang paling jitu, Bandung Luar Sumsel biasa harus maju. penyampaian Bapak Ciujang. Mudah-mudahan pertemuan kita sore hari ini adalah pertemuan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita meraih kemenangan di 27 November nanti. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.